Selanjutnya masuk ke sesi kedua dengan pembicara Bu Umi Hamidah dengan topik pemanfaatan limbah lignoselulosa untuk matrik biotoilet dan limbah cair industri tahu menjadi biogas. Nah, untuk sesi kedua ini bakal dipimpin dan dipandu oleh Pak Dwi Rustam Kendartom. Beliau merupakan dosen teknik pertanian Universitas Pajajaran, yang saya tahu informasi bahwa beliau riwayat pendidikannya S1-nya di UGM, S2-nya di ITB, dan sebagainya. Lanjut aja, langsung aja ke Pak Dwi Rustam Kendarto. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memandu acara ini. Terima kasih kepada Bu Sofi, Pak Aru, yang juga memberikan kesempatan adanya seminar ini, sehingga tentunya mahasiswa akan semakin banyak pengalaman dan masukan yang cukup berarti dalam pengembangan keilmuan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin hari untuk acara kedua, yaitu seminar mengenai pengolahan limbah yang akan untuk kesempatan saat ini yang akan dibawakan oleh Ibu Umi, Ibu juga sebenarnya, Ibu Umi Hamidah, yang judulnya mengenai lignoselulus dan sebenarnya dua pengolahan limbah, dua pemanfaatan limbah, yaitu lignoselulus dan limbah tahu, limbah cair tahu. Bagaimana nanti kita dengarkan, kemudian kita coba menanyakan. Kalau yang pengen tahu lebih banyak, tentunya saya berharap banyak sekali mahasiswa yang memberikan pertanyaan-pertanyaan agar tereksploitasi atau semakin banyak ilmu yang didapatkan daripada hanya 30 menit mendengarkan paparan yang mungkin sangat-sangat sedikit yang bisa diberikan. Kegiatan seminar ini yaitu 30 menit untuk presentasi dan 15 menit untuk sesi wawancara. Ibu Umi Hamidah sudah hadir? Hadir, Pak. Oh ya, terima kasih ya. Ibu Umi. Ya. Aduh, maaf, Ibu Umi jadi Umi ya. Hamidah. Double ya, Pak. Terima kasih. Sebelumnya saya bacakan dulu mungkin biodata dari Ibu Umi Hamidah, di mana kalau kita lihat beliau lulusan dari IPB, bidang ilmu biologi, kemudian S2-nya di ITB, di bioteknologi, kemudian S3-nya di Universitas Tsukuba. Kemudian kalau kita lihat memang ini ahli dalam pengolahan limbah. Jadi kalau kita lihat di sini banyak sekali kegiatan penelitian dan jurnal juga yang berkenaan dengan limbah, terutama limbah mengenai tahu dan yang lainnya. Saya pikir limbah-limbah organik itu sangat banyak kandungan airnya, dan mungkin dengan kandungan air dan kandungan ampasnya mungkin itu sangat baik kalau kita bisa mengelola untuk menjadi produk-produk baru. Kemudian di jurnalnya juga cukup banyak dan memang benar ini adalah ahli-ahli yang silakan nanti teman-teman semuanya memberikan pertanyaan yang mungkin untuk memperkaya pemahaman kita mengenai pengolahan limbah, terutama limbah lignoselulus dan limbah cair dari tahu yang di kita, di Sumedang, di Bandung itu sangat banyak UKM limbah yang pengolahan limbahnya masih sangat-sangat sederhana, yang itu semua mengalir ke badan air. Untuk selanjutnya saya persilahkan Ibu Umi Hamidah untuk memaparkan presentasinya mungkin selama 30 menit. Kalau toh lebih sebenarnya bisa juga lebih sedikit, karena kalau memang cukup menarik dan cukup membuat kita menambah ilmu, saya pikir dipersilahkan. Mungkin itu saja, silakan Bu Umi. Oh, iya, baik. Apakah cukup jelas, Pak, suara saya, Pak? Apakah cukup jelas suara saya, Pak? Jelas. Cukup. Oh, oke. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ini kepada Himateta Unpad. Saya ingin menyapa Ibu Sofia, salam kenal Ibu, terima kasih banyak. Tentunya Pak Dwi Rustam Kendarto juga, salam kenal Bapak. Dan saya ingin menyapa rekan-rekan saya, Pak Aru, apa kabar Pak? Terus Pak Roni. Ya, baik Bu. Sayang Pak Ansori sudah keluar ya, kami sama-sama dari Tsukuba University, jadi ya dulu inilah sama-sama tahu, sama-sama tahu di Tsukuba kita berjuang bersama seperti apa. Dan adik-adik mahasiswa, saya ingin menyapa, mungkin semoga nanti apa yang sharing yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelumnya saya sudah mengirimkan video ke panitia, kalau boleh mungkin untuk intro, saya mohon bantuan untuk Biotoilet itu sesuai untuk daerah-daerah yang memang dia bermasalah dengan air bersih, bermasalah dengan lahan untuk septic tank, seperti misalnya di daerah padat penduduk dan mungkin di daerah terpencil yang sulit air dan juga cocok untuk di daerah-daerah pengungsian. Sekilas tidak ada yang berbeda dengan jamban ini. Namun jika diperhatikan seksama, jamban ini tidak dilengkapi dengan penyiram kotoran. Sebagai penggantinya justru tersedia panel listrik. Inilah biotoilet atau toilet pengompos di SD Negeri 210 Babakan Sinyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Umi Hamidah adalah salah satu peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang mengembangkan biotoilet. Dalam toiletnya juga ada dua bagian. Mungkin ini pembeda antara biotoilet dengan toilet biasa. Jadi ada satu kotak yang mungkin bisa dibilang black box-nya lah. Jadi kotak ini adalah kotak untuk menampung feses, untuk menampung kotoran tinja yang akan dicampurkan dengan limbah lignoselulosa. Di situ ada sistem pengadukan. Sistem pengadukan di sini kali ini kita masih menggunakan listrik untuk menghasilkan kompos. Pada biotoilet, panel listrik berfungsi untuk menggerakkan pengaduk kotoran dengan serbuk gergaji. Sebagai lignoselulosa atau limbah yang berasal dari tanaman yang bersifat tidak mudah hancur, serbuk gergaji efektif untuk mengubah kotoran menjadi kompos serta menangkap bakteri termasuk bau dari kotoran. Sementara karbon dioksida dalam proses pengomposan dibuang melalui cerobong. Jadi bagian penting dari sistem biotoilet ini adalah kita membutuhkan media penangkap atau matriks yang bisa menggunakan limbah lignoselulosa. Jadi limbah lignoselulosa itu bisa apa yang ada di sekitar kita. Yang paling mudah ditemukan di sini salah satunya adalah menggunakan serbuk gergaji dan dia cukup stabil untuk digunakan dari hasil penelitian kami. Sejak pertama kali diperkenalkan tahun 2019, SD Negeri 210 Babakan masih menjadi satu-satunya sekolah percontohan untuk biotoilet di Kota Bandung. Namun tak cukup hanya membangun infrastruktur. Peneliti lulusan jurusan Rekayasa Hayati dari Universitas Tsukuba, Jepang itu juga perlu melakukan sosialisasi. Selain memperkenalkan toilet, bersama peneliti lainnya dari LIPI, Umi Hamidah juga menjelaskan pentingnya sanitasi. Nah, kotoran gimana biar bisa bernilai uang? Nah, kotorannya itu diubah dulu. Jadi menghasilkan komposnya diangkut, kemudian dimanfaatkan di pertanian. Kotorannya itu bisa jadi pupuk sayuran. Nah, dari pupuk itu kan menghasilkan sayuran, sayurannya bisa menghasilkan uang, uangnya bisa dimanfaatkan lagi oleh manusia lagi. Siswa sekolah dasar menjadi target sosialisasi karena dianggap kelompok yang paling cocok untuk menanamkan pembentukan karakter. Ya, ini kan suatu teknologi baru gitu ya, mengubah kebiasaan, mengubah budaya itu tantangan gitu. Siswa sekolah itu adalah sebenarnya seperti agen pengubah gitu di masyarakat. Mereka yang akan membawa suatu informasi baru atau teknologi baru untuk keluarganya gitu. Selain sosialisasi di dalam kelas, para siswa juga melakukan simulasi penggunaan toilet. Sudah selesai, udah itu pijit ini. Kira-kira 30 detik, 40 detik kan gitu ya nanti ini. Jadi merah, tuh mau cobain pijit ya. Coba nggak kalau udah bisa dipakai? Mau. Kenapa? Karena bisa menjadi uang. Karena tidak bau. Karena menjadi SD Negeri Kiara Condong dipilih sebagai lokasi percontohan biotoilet karena siswanya banyak yang tinggal di permukiman padat penduduk yang menghadapi persoalan keterbatasan lahan dan air bersih.
Hasil penelitian LIPI, lebih dari 280 orang yang disurvei, 40%-nya memperoleh air bersih dengan cara membeli dari penjual air, termasuk untuk kebutuhan kakus. Untuk satu jerigen air, uang yang harus mereka habiskan sekitar Rp2.000. Itulah sebabnya biotoilet dianggap bisa menjadi solusi sanitasi di daerah yang kesulitan mendapat akses air bersih. Dia kan portable toilet yang tidak membutuhkan saluran. Dia on-site, jadi selesai di tempat dan dia tidak membutuhkan air untuk penyiraman. Jadi air yang bisa dihemat tentu itu signifikan gitu. Biotoilet itu sesuai untuk daerah-daerah yang memang dia bermasalah dengan air bersih, bermasalah dengan lahan untuk septic tank, seperti misalnya di daerah padat penduduk dan mungkin di daerah terpencil yang sulit air, dan juga cocok untuk di daerah-daerah pengungsian. Dari risetnya, LIPI juga menemukan bahwa kondisi air dan sanitasi yang buruk juga turut menyebabkan tingginya angka stunting anak di Indonesia. 40% penyebab tinggi badan anak yang lebih rendah dari standar usianya adalah karena gizi buruk. Sementara 60% lainnya dipengaruhi faktor air bersih dan sanitasi. Itulah sebabnya memperkenalkan konsep ekohidrologi seperti yang dilakukan Umi Hamidah adalah sumbangsih peneliti yang cukup penting untuk mengatasi krisis air nantinya. Baik, terima kasih banyak. Jadi itu mungkin belum banyak yang tahu kalau sebenarnya ada peringatan tentang Hari Toilet Sedunia sebenarnya. Jadi tanggal 19 November kemarin. Jadi video yang tadi itu diliput oleh DW Indonesia sebenarnya sebelum pandemi dan baru tayang kemarin tanggal 20 dalam rangka memperingati Hari Toilet Internasional, seperti itu. Kalau tadi pembicara sebelumnya banyak bercerita tentang betul-betul industri, mungkin kalau saya akan lebih banyak tentang apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada di lingkungan kita. Karena kalau kembali lagi ke amanah ilmu pengetahuan itu ada science for science, science for stakeholder, dan science for community. Mungkin saya akan lebih banyak membahas tentang science for community berkaitan dengan biotoilet dan dengan biogas. Baik, saya coba akan sharing slide saya. Oke. Nah, bisa dilihat ya Pak ya? Bisa, Bu. Oke, baik. Sebenarnya tadi rangkumannya udah sih Pak di video, jadi ini tinggal mau langsung tanya jawab. Oke, baik. Saya ulas lagi. Jadi outline dari yang akan saya sampaikan hari ini adalah saya akan bercerita, mungkin lebih tepatnya bercerita karena tidak cukup waktu ya kalau untuk cerita untuk membahas sampai detail, bercerita tentang biotoilet dan tentang biogas. Keduanya adalah menggunakan bakteri, mikroorganisme dan yang berlawan. Satunya mikroorganisme yang bersifat aerobik dan anaerobik. Oke, jadi pertama kan bercerita tentang apa itu biotoilet atau toilet pengompos. Jadi saya tergabung ke dalam tim Sanitation Value Chain Project. Tim leadernya bukan saya, tapi Dr. Neni Sintawardani. Saya begitu pulang dari studi tahun 2018 bergabung dengan tim ini. Jadi kerjasama antara RIN Japan dengan Hokkaido University dan LPTB LIPI. Pendahuluannya mungkin tentang apa masalah yang dihadapi oleh mayoritas negara berkembang adalah karena pembangunan yang pesat, terjadi urbanisasi, ledakan penduduk, kemudian muncul urban slum yang mempunyai kondisi sanitasi yang buruk karena ledakan dan urbanisasi itu tidak diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Jadi kalau dilihat dari material flow viewpoint, sebenarnya ada limbah atau sampah. Kali ini betul-betul limbah dan sampah ya. Jadi bukan by product ya yang dihasilkan itu yang sebenarnya juga sebenarnya potensi juga gitu untuk diolah. Ini kondisi di daerah studi kami. Kami fokus di daerah Kiara Condong, salah satu daerah yang paling padat di Bandung. Kemudian mungkin semua sudah pernah mendengar ya bahwa Indonesia itu pernah mendapatkan award, tapi sayangnya bukan penghargaan atau bukan prestasi yang membanggakan, tapi yang memalukan bahwa Sungai Citarum di Indonesia menjadi sungai yang paling polutif, yang paling tercemar di dunia. Jadi ya tentu ini
kita semua harus aware dan kita semua harus peduli karena kondisi ini tentu butuh kita perbaiki bersama. Sekarang Jawa Barat punya program Citarum Harum, bahkan menjadi program nasional kalau tidak salah. Ya karena memang kondisi Sungai Citarum yang sedemikian parahnya. Kemudian dari hasil studi salah satu dari tim kami di Otsuka et al. 2018, jadi ini di daerah Kiara Condong ya studinya. Jadi 42% rumah tangga itu tidak punya septic tank. Jadi kotoran itu langsung direct masuk ke sungai, ke aliran sungai seperti itu. Ya karena memang lahannya sangat sempit, tidak ada lahan untuk septic tank. Kemudian kalau ini data, mohon maaf saya detailnya seperti saya harus cek lagi, tapi seingat saya ini data Jawa Barat. Jadi ternyata kita tuh masih ada open defecation itu masih 54% gitu. Jadi ternyata masih sebesar itu gitu. Dan yang baru mempunyai betul-betul permanen toilet yang sehat itu baru 45%. Seperti itu kondisinya. Kemudian tentang kondisi sanitasinya, jadi masih banyak ternyata yang kesulitan untuk dapat air bersih. Jadi kalau di daerah Kiara Condong itu banyak ditemui yang menjual air dengan jerigen-jerigen seperti ini. Jadi ya memang air bersih itu menjadi kemewahan untuk beberapa komunitas gitu. Tapi ternyata dari air bersih yang harus mereka beli itu dengan harga yang tidak murah, dari hasil studi kami 40% adalah untuk toilet. Untuk toilet dan tentu paling besarnya adalah untuk nyiram gitu. Untuk menyiram, untuk apa bahasa Sundanya bahasa Sunda apa nyebor ya. Untuk nyiram dan jadi beli mahal tapi untuk dibuang, seperti itu kondisinya. Kemudian ya salah satu solusi teknisnya adalah yang ditawarkan adalah toilet pengompos atau biotoilet. Jadi biotoilet itu dia tuh portable. Portable artinya sebenarnya bisa dipindahkan gitu, bisa dipindahkan karena dia on-site treatment, dia selesai di tempat, tidak perlu saluran dan dia menghasilkan kompos. Kemudian prinsip kerjanya, Pak, apakah laser saya bisa kelihatan, Pak? Bisa. Oh, oke. Jadi prinsip kerjanya mungkin kalau digambarkan itu seperti ini. Jadi sebenarnya ya butuh box tadi ya, seperti di video tadi mungkin bisa dipahami. Jadi ada box, di box itu diisi dengan bahan lignoselulosa, bisa serbuk kayu, bisa dari bonggol jagung yang dihaluskan, bisa dari jerami dan lain-lain. Nah, kemudian ya dijadikan pengadukan dan di sini ada exhaust ya untuk membuang bau. Dan proses yang terjadi adalah betul-betul proses yang diinginkan oleh mikroorganisme gitu. Jadi prosesnya adalah nanti akan terjadi proses pengomposan, nanti akan berubah jadi CO2, H2O yang akan dibuang dan yang tertinggal adalah mineralnya. Seperti itu. Kemudian jadi ide biotoiletnya ini sekarang juga dikembangkan adalah yang pemisahan antara feses dan urin, karena urin sendiri juga bisa bernilai kompos, dia mengandung urea. Jadi kalau mungkin pernah membaca, ada di daerah Indramayu itu yang justru urin itu betul-betul sudah dijadikan kompos yang dimanfaatkan gitu, difermentasi dengan penambahan tertentu dari urin manusia yang misalnya orang itu tidak jual beli ya, karena kalau jual beli kotoran itu kan tidak dibolehkan dalam Islam. Tapi seperti jasa mengumpulkan itu 1 liter itu dihargai sekitar 1.000, tapi ketika sudah menjadi pupuk cairnya itu tuh dijual per liter itu 30.000 sampai seperti itu gitu. Itu ada di Indramayu, mungkin bisa di browsing. Kami pernah berkunjung langsung ke sana juga. Dan ide biotoilet ini tentu butuh uji kelayakan ekonomi, uji potensi kebutuhan, dan juga penerimaan sosial. Karena itu tadi, mengubah habit, mengubah kebiasaan, itu memang tidak mudah seperti itu. Kemudian kalau dihubungkan dengan sanitation value chain atau rantai nilai sanitasi, jadi itu kalau mungkin budaya kita itu untuk sayuran itu akan susah, bisa diarahkan untuk perkebunan atau juga bisa diarahkan komposnya itu untuk tanaman seperti bunga atau yang non-food seperti itu. Bisa disesuaikan sebenarnya. Kemudian jadi prinsipnya adalah back to nature spirit, jadi dia holistic approach.
Jadi menghasilkan residual sawdust, kemudian ya tentu sempurna kalau dia sudah digunakan untuk di pertanian dan akan hasilnya kembali lagi ke masyarakat. Holistik, pendekatan holistiknya seperti itu. Jadi tadi itu, jadi biotoilet itu bisa disebut toilet kering. Kalaupun tentu kita budaya kita tidak bisa menggunakan tisu untuk cebok, juga dalam Islam juga kan kalau ada air kita dengan air, kalau untuk itu bisa diakali dengan ketika untuk untuk cebok bisa berpindah ke tempat sebelah yang disediakan khusus seperti itu. Oke, jadi kalau untuk potensi limbah pertanian itu, jadi ini bukan data terbaru, tapi mungkin ini bisa menggambarkan, ini data beberapa tahun yang lalu, jadi potensi limbah pertanian yang mengandung lignol selulos itu besar sekali di kita. Jadi mungkin penggambarannya seperti ini bisa dibaca. Jerami padi, sekam padi, batang jagung, bagas tebu, tempurung kelapa, sabut kelapa, tandan kosong kelapa sawit, dan lain-lain itu bisa dimanfaatkan. Kemudian ini mungkin penggambaran kalau yang dari kami bandingkan langsung beberapa jenis, itu salah satunya adalah sawdust. Wood sawdust itu salah satu kandidat yang paling bagus. Karena dia dari water absorbent dan bulk density-nya itu sesuai seperti itu. Tapi tidak menutup untuk yang lain. Dan mungkin ini menggambarkan hasil, membandingkan hasil dari, kebetulan kami menguji tanah Jatinangor, jadi ini pas ini ya, karena Unpad. Jadi tanah Jatinangor, tanah Lembang, warna tanah, kalau secara fisik akan tampak seperti ini, tanah Jatinangor, ini tanah Lembang, kemudian serbuk gergaji kayu, dan ini setelah menjadi kompos, atau kita sebut residu biotoilet. Kemudian kalau secara mikroskopis kita lihat dengan SEM, dengan scanning electron microscope, jadi akan tampak seperti ini. Jadi setelah terjadi pengomposan selama beberapa bulan akan muncul, tampak mungkin disebut lapuk seperti ini. Kemudian dari properti kimiawinya, jadi antara yang sawdust awal dengan yang sudah menjadi residu itu terjadi peningkatan total N, P, dan K. Dan kemudian kami uji cobakan ini hasil uji coba dengan bunga. Jadi ternyata ya memang bisa dijadikan kompos lah. Bisa dijadikan kompos, tentu saja begitu dipanen dimatangkan dulu, seperti itu. Kemudian ini beberapa contoh biotoilet yang kami modifikasi dari kami. Jadi kalau yang tadi di video itu kan dia menggunakan listrik, tapi sebenarnya ya untuk energi itu sangat, untuk pengadukan itu sumber energinya itu sangat terbuka gitu. Kalau misalnya ini berarti menggunakan goesan gitu ya, seperti sepeda ya. Mungkin kalau setelah buang air, udah bersih-bersih, diminta ngegoes lah. Jadi kan sekalian ya, kalau yang pengen turun berapa kilo, bisa makin cepat gitu ya, seperti itu. Kalau ini dengan engkolan tangan. Itu modifikasi dari kami. Kemudian ini mungkin trip terakhir kami sebelum pandemi. Jadi kami berkesempatan mengunjungi Asahikawa. Jadi Asahikawa itu salah satu daerah paling dingin di Jepang gitu. Jadi kalau Hokkaido itu pulau paling ujung atas yang dia itu sejajar dengan Rusia, dan Asahikawa itu bagian satu sudutnya gitu. Di situ tuh ada memang perusahaan namanya Seiwa Denko. Jadi yang dia memang salah satu yang memproduksi macam-macam biotoilet. Ini ada yang modelnya seperti sofa. Jadi kalau ditutup ya betul-betul dia seperti sofa gitu. Jadi mungkin cocok untuk manula-manula yang seperti ini. Kemudian ini yang mungkin cocok untuk di daerah-daerah pengungsian karena ini bahannya itu seperti kardus gitu dan pengadukannya itu manual seperti itu. Dan kalau ini yang tipe mewah, cantik sekali ini. Bangunannya secantik ini, dalamnya juga mewah sekali dan ini tuh ya portable. Jadi kalau misalnya diangkat ya udah toilet itu di situ gitu. Bisa diangkat serumah-rumahnya lah seperti itu. Dan ini adalah Mr. Mitsui, pemilik si perusahaannya. Kemudian jadi aktivitas kami saat ini ya ini sebelum pandemi ya. Jadi karena pengalaman kami ketika menerapkan biotoilet di masyarakat itu kadang memang kendala budaya itu yang susah gitu. Padahal ya mereka sebetulnya sangat membutuhkan gitu. Jadi kami coba mengubah pendekatan, mendekati anak-anak, kemudian
meracuni pikiran mereka gitu dengan hal-hal baik seperti ini. Kemudian ini yang kami bangun di SD Babakan Sinyar di Kiara Condong. Kami juga berkampanye beberapa kali kalau mereka ada sholat subuh berjamaah, kemudian ada kumpul-kumpul ketika Jumat pagi. Seperti itu. Oke. Ini kalau yang tertarik untuk membaca ada e-book kami. Jadi ini satu buku itu sebenarnya membahas tuntas tentang biotoilet A sampai Z dan sampai ke pemanfaatannya, terus bagaimana kandungan pengaruh banyak yang konsen tentang bagaimana karena kan kotoran manusia itu mengandung antibiotik segala macam, sebenarnya secara detail itu dikupas tuntas lah. Salah satunya di buku ini atau bisa dicari di publikasi-publikasi yang lain. Seperti itu. Ini e-book yang baru publish kemarin tahun 2019. Oke. Kayaknya waktunya terbatas. Baik, saya lanjut. Kalau tadi kita bicara tentang biotoilet dengan sistem yang aerobik, jadi harus aerobik. Nah, kalau sekarang ini sama, Science for Community gitu ya. Jadi aplikasi untuk di masyarakat tentang biogas dari limbah cair tahu. Kalau tentang konsep biogas tadi sebenarnya sudah banyak disinggung oleh Pak Ansori ya, yang pembicara pertama tentang bagaimana itu konsep biogas. Tapi itu untuk perusahaan skala yang sangat besar. Nah, sekarang bagaimana dengan tahu? Jadi ini limbah cair. Jadi gini, tentu orang Bandung, apalagi orang Bandung ya, orang Indonesia itu sangat familiar lah dengan tahu. Dan prosesnya itu seperti apa? Dari kedelai, kemudian nanti dibuburkan, kemudian menjadi tahu. Nah, salah satu tagline-nya yang terkenal kalau di Bandung itu gurih-gurih enyoy gitu ya, seperti itu si tahu ini. Tapi apa yang terjadi di balik itu gitu? Bagaimana limbah-limbahnya? Siapa yang peduli dengan itu? Ternyata memang mungkin kalau ada yang pernah berkunjung ke Cibuntu itu begitu masuk ke area yang memang hampir semua rumah itu membuat tahu, itu baunya itu mohon maaf, baunya itu luar biasa. Dan ini kami fokus penelitian kami itu adalah di daerah di Sumedang, jadi di Dusun Giriharja. Jadi kalau kita bicara data, jadi konsumsi mingguan tahu oleh masyarakat Indonesia itu sekitar 0,157 kg atau 2,1 juta ton per tahun. Jadi rata-rata 1 ton kedelai itu memerlukan 15 meter kubik air. Jadi sekitar 49 juta meter kubik air limbah itu dibuang per tahun. Nah, pH limbah, karakteristik dari limbah tahu itu pH-nya itu rendah, pH-nya asam sekali. Jadi antara 4 sampai 5. Kemudian COD-nya kalau dibandingkan dengan POME tadi ini masih di bawah. Kalau POME kan tadi sampai 50.000 ya, 50.000 atau 50 gram per liter ya. Kalau semoga saya tidak salah menghitung. Jadi kalau ini mungkin sekitar sepertiganya. Kalau dari limbah tahu yang bagian limbah padat, limbah yang pekatnya itu sekitar sepertiganya. Dan kalau baru keluar dari proses tentu dia juga suhunya panas. Sudahlah asam, COD-nya tinggi, suhunya panas, dan itu kebanyakan dibuang di perairan seperti itu. Dan yang dihadapi oleh masyarakat Sumedang dulu itu yang desa yang tempat kami studi itu menarik gitu. Jadi di satu dusun itu ada 9 pengusaha tahu dan mereka itu punya kepedulian terhadap lingkungan yang bagus gitu. Jadi mereka sendiri yang merasa bersalah ketika membuat sungai di situ, di sekitar mereka itu menjadi bau, apalagi ketika musim kemarau gitu. Apalagi ketika musim kemarau itu memang baunya itu bisa luar biasa seperti itu. Bau busuk luar biasa, karena kan dia mengandung organik yang tinggi. Jadi mereka yang peduli dan kemudian mereka yang menyediakan lahan dan kami punya teknologi dan tim kami mencari sumber donatur gitu untuk membangun IPAL di sana. Jadi yang kami bangun adalah berkapasitas 120 meter kubik dan dia 6 stage, jadi ada 6 reaktor-reaktor besar seperti ini. Kemudian di dalamnya kami menggunakan karier dari bambu. Jadi reaktor ini bisa mereduksi COD yang tinggi tadi itu ya, yang sekitar 15.000 tadi itu hingga 95%, bahkan kadang lebih, dan bisa menstabilkan pH. Jadi begitu masuk pH-nya 4, dia keluar pH-nya bisa sekitar 7-8. Kemudian biogas yang dihasilkan itu
sekitar 200 meter kubik per hari dengan kandungan metannya itu sekitar 67-70%. Dan biogas ini masih pakai sistem tersentralisasi, itu dialirkan ke perumahan penduduk, dimanfaatkan oleh sekarang 88 KK. Seperti itu. Jadi kalau mau bicara sistemnya adalah prosesnya dia kalau metanogenesis ya seperti ini, dari hidrolisis, asidogenesis, asetogenesis, metanogenesis. Nah, prosesnya seperti itu. Kemudian jadi biogas kami yang kami pasang untuk masyarakat di Giriharja Sumedang itu didesain dan dibangun oleh tim peneliti-peneliti yang diprakarsai oleh senior kami juga, Dr. Neni Sintawardani, dengan dana hibah penghargaan dari NURI, NTU Singapura, lokasinya di Giriharja, dan sudah dimanfaatkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan tentu ada potensi penghematan terhadap LPG. Tapi sebenarnya yang fokus utamanya adalah kita ingin mengolah limbahnya, karena limbah yang pekat mengandung organik setinggi itu pekat, kemudian dibuang ke lingkungan, itu kan tentu mencemari dan dan sebenarnya biogas itu adalah bonus gitu, bonus positif dari pengolahan limbah seperti itu. Kemudian lokasinya di sini, kalau Bandung di situ, jadi ke arah Cirebon ya, barangkali ada yang nggak tahu, pasti lewat Jatinangor sih kalau kami ke sana. Begini ke biogasnya. Dan lokasi IPAL-nya di sini, kemudian yang titik-titik kuning ini adalah pengusaha tahunya, kemudian yang dilingkari ini adalah KK pengguna biogas. Oke, ini tampaknya slide hampir terakhir. Jadi dari penelitian induk tadi itu, kami juga melakukan penelitian, bisa dibilang pengembangan penelitian yang lebih kecil yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa di bawah bimbingan kami. Jadi tentang potensi efluen tadi itu kan memang sudah terolah 95%, tapi kan masih ada 5% yang belum terolah. Sebenarnya kalau dilihat dari baku mutu itu masih belum bisa gitu dibuang ke lingkungan. Cuman memang keterbatasan, kami juga saat ini tidak ada lahan untuk kolam aerasi dan seterusnya. Jadi kami coba memanfaatkan, karena kebetulan di daerah Giriharja itu di sekitar IPAL itu adalah daerah persawahan, dan daerah persawahannya itu ketika musim kemarau, jadi betul-betul mengandalkan pada hujan. Ketika musim kemarau itu mereka bermasalah dengan air. Sedangkan ini setiap hari hampir dibuang sekitar 40 meter kubik itu air yang dari olahan dari IPAL itu tuh dibuang begitu saja gitu. Jadi diuji cobakan untuk ke hidroponik, kemudian juga ada mahasiswa kami sepertinya hadir di sini juga, ada Dinda dari ITB yang mempelajari tentang water footprint assessment. Kemudian saat ini kami juga main-main dengan mikroalga juga. Jadi tadi mungkin Pak Ansori juga sudah menyinggung bahwa ada potensi gitu untuk nutrisi dimanfaatkan, yang CO2-nya sudah rendah dimanfaatkan untuk ke mikroalga. Jadi kami sekarang sedang meneliti untuk ke mikroalga juga. Ini bekerja sama dengan biologi Unpad. Kebetulan anak bimbing saya dari Unpad. Kemudian, tadi sudah slide terakhir. Saya singkat, semoga intinya terjawab. Saya ingin mempromosikan ini kegiatan kami yang paling dekat di Desember tanggal 9 dan tanggal 10. Kalau untuk abstrak sudah, mohon maaf, sudah ditutup. Jadi ada sekitar 40 presenter untuk oral dan poster. Nanti semuanya via online Zoom, dan ada pembicara dari Jepang, dari Finland, dan ada juga dari Bandung, Pak Gun-Gun Saptari, yang akan banyak berbicara tentang lingkungan, isu lingkungan, sanitasi, dan yang berkaitan dengan tersebut. Tapi masih dibuka untuk menjadi peserta. Jadi ini kesempatan yang bagus juga untuk adik-adik mahasiswa, karena ini simposium internasional yang diikuti pesertanya itu dari sekitar 5 atau 6 negara gitu, dari beberapa dari Afrika, dari Jepang, dari Malaysia, dari Indonesia, dan Indonesia pun sebarannya banyak. Jadi kalau ingin tertarik untuk mendaftar itu gratis, dan kalau mengikutinya full nanti akan disediakan sertifikat. Jadi silahkan mendaftar di sini. Untuk Bapak Ibu dosen juga kalau tertarik sangat dipersilahkan. Kami ingin menyebarluaskan dan ingin mempunyai partner sebanyak mungkin dari beragam instansi. Ya, seperti itu. Ya, Bapak, hatur nuhun pisan. Terima kasih, Bu Imin. Pas sekali. Selanjutnya, saya persilahkan
yang ingin bertanya untuk memperjelas atau mungkin menambah supaya menggali lagi dari tentang bagaimana penggunaan selulus untuk toilet dan penggunaan limbah cair, Pak. Silakan, ada pertanyaan? Kalau belum ada, mungkin saya bacakan dulu dari Bu Sofia Dwiratna yang menanyakan bagaimana dengan proses cebok, apakah airnya masuk ke penampungan biotoilet, apakah nantinya bercampur juga dengan biomas pengompos. Mungkin sebagian sudah dijawab tadi, tapi perlu. Oh iya, ya baik Pak. Jadi kalau yang dipasang di Jepang itu kan memang mereka terbiasa dengan tisu ya. Jadi mereka tanpa, kalau tisunya memang tisu toilet, bukan tisu basah ya. Tisu toilet itu kan gampang hancur. Itu pun sama kan, dia dari asalnya juga dari kayu juga kan. Jadi itu boleh masuk gitu, boleh masuk dan bisa hancur. Cuman kan memang kita diajarkan kalau masih ada air, kita istinja itu memang harus dengan air. Kami mempertimbangkan itu juga. Jadi dulu ada satu unit biotoilet kami yang dipasang di Asrama Putra Darut Tauhid. Ya, kita sesuaikan. Jadi kita sediakan untuk tempat ceboknya, tapi air itu tidak boleh masuk ke situ. Kalaupun masuk mungkin sedikit lah, serut gitu, pakai sprayer gitu, berapa semprot terus udah gitu. Jadi dan diharapkan kalau mau puas ya pindah. Jadi disediakan saluran, ada tempat khusus di depannya seperti itu Pak. Karena kalau air yang masuk ke dalam si kotak proses pengomposan tadi itu terlalu banyak, akibatnya kan dia menjadi terlalu basah dan menjadi anaerob Pak. Kalau menjadi anaerob akan muncul bau dan pengomposan tentu tidak optimal di situ gitu. Jadi kita harus mempertahankan dia aerob. Jadi kalau misalnya dipegang itu kalau dipegang misalnya si komposnya itu dipegang, dia itu cukup basah tapi diperes tidak keluar air gitu. Jadi kira-kira seperti itulah kondisinya, dijaga seperti itu. Ya, demikian Pak. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin dari peserta, silakan. Kami tunggu. Menarik sekali karena ini berkaitan dengan memang permasalahan sangat umum di kita, bahwasanya pemanfaatan pengolahan limbah, terutama limbah rumah tangga itu juga di mana-mana juga menjadi permasalahan. Kemudian limbah UMKM juga menjadi permasalahan cukup pelik karena biaya untuk membuat pengolahan limbah juga cukup besar. Dengan pola komunal ini saya pikir cukup menarik juga. Silakan yang lain. Karena mungkin beberapa pengalaman itu pernah misalnya toilet komunal, WC komunal yang di daerah-daerah urban slum itu ternyata gagal juga karena begitu penuh dibuang ke sungai lagi. Iya, jadi benar Pak. Itu kan terjadi di Jakarta, di Ciliwung, di tempat seperti itu. Benar. Ya, dengan cara ini mungkin dengan ini dan mungkin dengan sosialisasi yang cukup intensif tentunya itu mungkin akan lebih berhasil sebenarnya. Ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Ya, Pak Lukita silakan. Iya, saya nunggu teman-teman mahasiswa pada belum tanya. Saya ingin menanyakan ke Bu Umi. Bu Umi, saya mau tanya untuk yang pertama adalah kalau para pengguna toilet tadi itu tidak disiplin di dalam penggunaan air segala gitu ya. Kalau airnya kan harus ada rasio yang pas antara limbah dengan airnya itu. Nah, kalau pemakaian airnya itu berlimpah, kan biasa kan di budaya di kita kalau nggak bersih itu kan selalu ingin meyakinkan bahwa penggunaan airnya harus banyak itu. Nah, kalau airnya banyak itu gimana? Apakah proses itu bisa jadi atau tidak gitu? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan tadi yang di proyek yang di Sumedang tadi, di antara 4 kelompok bakteri tadi, hidrolitik, asidogenik atau acetogenik atau metanogen, itu di antara kelompok bakteri itu mana yang paling dominan di dalam proses penguraian yang Ibu lakukan sekarang gitu? Mohon informasinya ya Bu ya. Oh iya. Oke, ya, Pak. Terima kasih. Ya, Bapak, terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi yang pertama yang tadi ya memang ini Pak,
itu memang tadi betul seperti yang disampaikan Pak Dwi ya. Jadi kalau mau diterapkan memang butuh sosialisasi yang cukup, butuh kedisiplinan karena kalau terlalu banyak air yang masuk akibatnya itu pernah kejadian Pak, itu pernah kejadian. Kami kan pernah masang sebenarnya di daerah Kiara Condong juga kami pernah di komunitas kami pasang yang besar gitu ya. Dan saat itu karena ada di area kontrakan dan orangnya sebenarnya yang memakai ya yang ada di kontrakan itu aja, itu lumayan jalan berhasil disiplin. Tapi yang di SD ini pertama kali gitu Pak, jadi genangan air gitu. Jadi genangan air, mungkin anak-anak suka main semprot-semprot atau seperti apa, walaupun ketika sosialisasi iya gitu ya seperti itu. Tapi pada prakteknya sempat seperti itu. Jadi kalau terjadi seperti itu, tentu proses pengomposannya akan tidak akan terjadi dengan baik. Nah, kemudian satu lagi masalah yang kami temui, jadi ketika dipasang tapi di tempat umum seperti itu ternyata paling banyak digunakannya untuk pipis. Jadi akibatnya urin yang masuk itu sangat banyak, itu kan juga air ya. Dan untuk BAB-nya itu tidak terlalu banyak karena kan kami pasang recorder seperti itu kan. Jadi kalau misalnya dia pipis, dia mencet. Kalau ini jadi kami punya datanya. Jadi itu pun tidak baik gitu seperti itu karena akibatnya ya sama aja, air yang masuk terlalu banyak dia menjadi anaerob. Jadinya yang kami pisahkan tadi itu pakai urine diverted tadi itu ya. Jadi dipisahkan antara tinja dengan urin tadi itu. Jadi urinnya dikumpulkan tersendiri. Jadi diharapkan yang masuk itu ya betul-betul tinja dengan air yang terbatas. Jadi ya memang butuh kedisiplinan sih Pak. Seperti itu sih Mas, itu salah satu kelemahannya. Itu terus solusinya gimana kalau ternyata ketidakadaan disiplin dari pengguna gitu ya? Itu solusinya apa? Kira-kira apakah perlu ada sosialisasi yang lebih intensif gitu? Atau perlu ada istilahnya ada satu deteksi bahwa kalau ini tidak disiplin ya ini nggak boleh pakai itu atau bagaimana? Iya. Karena baik. Jadi kalau kami itu pernah punya beberapa unit yang dipasang itu sebenarnya memang semuanya masih untuk uji coba ya Pak ya. Kami ingin mengamati bagaimana perilaku yang termasuk di asrama Darut Tauhid itu oke. Jadi ternyata mereka bisa disiplin. Jadi untuk cebok itu mereka bisa pindah gitu ke tempat lain. Jadi ya komposnya lumayan baik. Ada yang dipasang di kantor kami juga oke. Yang sempat kami pasang di kontrakan di daerah Kiara Condong, tapi yang menggunakan orang-orang dewasa itu oke juga. Nah, yang di SD itu ya begitu udah jadi genangan seperti itu ya mau nggak mau terpaksa ya kami bongkar gitu. Kami bongkar, kemudian diganti lagi dengan serbuk yang baru dan itu tadi makanya ada kampanye hampir setiap Jumat pagi beberapa kali ya selama Jumat pagi kami kampanyekan lagi, jelaskan lagi dan kemudian kami batasi yang boleh pakai yang kelas atas gitu seperti itu Pak. Jadi ya itu memang kendala-kendala teknis ya seperti itu. Tentang yang kedua ya tentang kelompok gimana Pak? Yang ini udah cukup Pak? Iya cukup karena saya sepertinya ingin membayangkan kalau ini sudah memang sangat ideal kan bisa dimanfaatkan di hotel. Nah kalau di hotel kan otomatis penggunaan air kan berkurang. Tapi justru penggunaan tisu itu kan lebih banyak mungkin ya. Nah apakah sebaliknya terjadi penghambatan kalau pengguna itu lebih memakai banyak tisu gitu? Nah, ini masalahnya kebiasaan orang Indonesia pakai tisu itu saya belum punya datanya seperti apa ya Pak ya. Ada yang kayak pakai tisu itu aji mumpung, ada yang kalau yang pernah dipasang di Jepang itu, jadi kami membandingkan studi yang dipakai di Jepang itu, mereka tanpa air Pak, jadi mereka pakai tisu. Cuman kan mereka terbiasa ya, udah habitnya mereka biasa pakai tisu dan pakai tisu itu secukupnya gitu ya. Itu sih so far oke sih dan tisunya juga kan jadi tisu makin jelek itu sebenarnya makin bagus. Jadi kualitas tisu yang agak burem-burem gampang dipegang gampang hancur gitu tuh sebenarnya ya itu makin bagus kan berarti dia tidak banyak pakai pemutih segala macam ya Pak ya. Itu tuh makin bagus. Jadi kalau yang masuk sebenarnya kalau menurut saya tisu yang jenisnya seperti itu masuk walaupun agak banyak
menurut saya nggak apa-apa. Tapi kalau tisunya itu tisu yang kualitasnya bagus, yang ditarik aja susah, terus warnanya putih banget. Nah, itu kalau menurut teorinya kalau terlalu banyak bisa kontraproduktif juga ya Pak ya dengan si bakteri ya. Karena kan dia udah melalui proses pemutihan segala macam ya Pak ya. Kalau menurut hemat saya seperti itu Pak. Jadi kalau untuk kebiasaan Indonesia ya mungkin memang kalau mau ya memang kita perlu mencari datanya gitu ya. Tapi selama ini sih semuanya pengennya pakai air sih Pak. Jadi kalau nggak pakai air itu kayak nggak ini gitu. Ya kalau di Indonesia memang harus pakai air soalnya. Iya. 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 Terus Baik. Tentang yang kedua, kelompok bakteri. Iya. Jadi dari 6 stage, jadi kami sampai saat ini karena kami mainnya skala besar, jadi lebih melihat ke stabilitas hasil flow gasnya dari berapa jumlah gas yang dihasilkan, bagaimana kualitas gas. Jadi kami saat ini fokusnya ke situ dan ada sih main-main di lab, ada main-main di lab yang pakai skala lebih kecil tapi bukan 6 stage untuk mempelajari lebih mendalam dan saat ini ada juga rekan kami yang sedang studi di Kanazawa University sempat mengambil sampel dari 6 stage itu dan sampelnya dibawa ke Jepang dan dianalisa dengan DNA jenis bakterinya seperti apa dan sampai saat ini belum hasilnya saya belum terima sih Pak seperti apa. Dan sekali lagi kalau mungkin saya ingin, kalau yang belum familiar dengan metanogenesis, ingin menceritakan bahwa si metanogen itu, jadi kan tadi rantainya ya dari hidrolisis, asetogenesis, asidogenesis, sampai yang ujung-ujungnya adalah menghasilkan metan itu si metanogenesis. Nah, itu tuh adalah metanogen. Metanogen itu sebenarnya bukan jenis bakteri, Pak. Dia kalau di kalau di klasifikasi makhluk hidup, dia itu masuk jenis Archaea. Archaea itu mungkin bakteri purba ya, seperti itu. Jadi kalau dikulturkan itu memang sangat susah Pak. Jadi S2 saya itu saya dulu tentang biogas juga. Jadi memang si metanogen itu setengah mati lah kalau mau mengkulturkan, mau melihat. Akhirnya saya juga dulu main-mainnya dengan DNA juga gitu. Jadi ngelihat kelimpahannya seperti apa. Tapi bukan dari limbah biogas seperti ini. Jadi seperti itu. Tapi bisa dilihat dari, kalau secara gampangnya itu bisa dilihat dari kualitas limbahnya. Ketika kita ambil sampel dari R1, tadi kan reaktornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kami menyebutnya R1, R2, R3, R4, R5, R6. Jadi dari R1 itu pH-nya, kan input pH 4, kemudian di R1 itu pH itu masih sekitar 6,5. Masih sekitar 6,5, tapi mulai R3 itu pH itu udah 7,5, ya udah stabil di situ. Jadi kami kalau secara teorinya, jadi di R1 itulah terjadi dia utamanya si asidogenesis dan hidrolisis utamanya adalah ada di R1. Kemudian si metan itu mulai ada di R2, R3 dan itu hampir semuanya sama adalah proses metanogenesis. Kalau dilihat dari si pH limbah, karena metan itu dia optimal di pH yang 7, Pak. Jadi di pH yang sudah sekitar 7-8, itu metanogen, itu optimal kerja di situ. Jadi kalau dilihat dari karakteristik sampel dan kami amati si komposisi biogasnya, komposisi biogas dari R1 itu metannya masih sekitar 40-50%. Tapi begitu sudah di R2 itu dia sudah 65%, terus naik sampai sekitar 70%. Mungkin ya jadinya dengan dugaan, Pak, seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih informasinya. Terima kasih Pak Lukito. Selanjutnya mungkin satu lagi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ini di chat ya, kayaknya malu bicara langsung. Nggak apa-apa, silakan chat aja ya. Ada ini Safariski sedikit saja. Ini mungkin apakah sudah diterapkan di tempat lain biotoilet ini, tentang biotoilet? Apakah sudah diterapkan di negara lain? Iya. Jadi kalau penerapan secara masifnya, saya terus terang belum punya datanya. Tapi karena partner kami yang dari Jepang dan dulu kami pernah sebelum proyek yang ini kami pernah punya proyek. Jadi Jepang, Cina, Afrika.
dan Indonesia. Jadi itu tuh diterapkan juga dengan bentuk menyesuaikan dengan kearifan lokal. Bisa kita sebutlah dengan kearifan lokal, itu diterapkan juga di Afrika, ada di daerah Burkina Faso dan di daerah apa ya, daerah di Afrikanya saya lupa, yang saya ingat Burkina Faso, kemudian di daerah Cinanya itu dulu di daerah Xi'an, dan di Jepang. Tapi kalau Jepang itu kan, mungkin kalau yang pernah ke Jepang itu tahu banget lah, Pak Lukito ya, ini ya. Jadi Jepang itu kan toiletnya sangat nyaman ya. Jadi kadang kita tuh kangen ke Jepang itu karena pengen toilet yang begitu kita masuk, dia langsung ada bunyi suara air ngucur, kemudian mau cebok kayak air panas, air dingin, mau pakai musik, mau pakai enggak, itu tuh saking nyamannya gitu toilet di sana. Jadi kalau di Jepang saat ini sih kebanyakan justru yang digunakan ya toilet-toilet modern seperti itu. Mungkin di daerah-daerah remote tertentu yang saya pernah mengunjungi itu dipasang di kebun binatang di Asahiyamazu. Jadi di Asahikawa itu ada 2 unit biotoilet yang dipasang juga di Jepang. Seperti itu. Terima kasih Bu. Berhubung waktunya sudah habis, sebenarnya ternyata masih ada beberapa pertanyaan. Tapi saya pikir tadi tidak ada pertanyaan. Tadi nggak mau nanya ya? Ya begitu, ini ternyata banyak, ternyata baru muncul. Mungkin sebagai penutup, saya sedikit menyimpulkan dari hasil presentasi ini. Pertama yaitu bagaimana biotoilet mampu mengurangi atau memanfaatkan limbah menjadi hal yang produktif. Tentunya cocok untuk daerah yang lahan yang airnya sedikit dan juga hanya sempit. Tetapi tentunya memerlukan sosialisasi yang cukup intensif karena berkaitan dengan budaya dan persepsi. Kemudian mengenai limbah tahu, pengolahan limbah tahu sangat potensial dikembangkan menjadi biogas dan memang sudah terbukti juga. Mungkin pengelolaan limbahnya saja yang mungkin perlu, artinya pengolahan limbah dalam bentuk komunal, karena biasanya organisasi di komunal biasanya perlu penataan yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya mungkin terakhir closing statement dari Bu. Oke. Jadi, aduh ini closing statement apa ya? Jadi saya sangat ini ya dengan satu ungkapan bahwa adalah amanah ilmu pengetahuan itu ada science for science. Tadi yang seperti pas di intro saya sampaikan, science for stakeholder dan science for community. Jadi kalau kita udah punya ilmu pengetahuan, dari hal sekecil apa yang bisa kita berbuat, mungkin kita bisa mulai dengan kita memperdulikan lingkungan di sekitar kita gitu, untuk komunitas, apa yang bisa kita lakukan dari ilmu kita untuk memperbaiki gitu. Mungkin dari diri sendiri, dari hal kecil, ya itu agim ya Pak. Seperti itu. Jadi mungkin itu Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita beri aplaus kepada Ibu Mi atas paparan yang sangat menarik ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mungkin itu waktu yang diberikan kepada saya untuk memandu acara ini. Selanjutnya saya kembalikan lagi waktunya ke MC untuk melanjutkan acara webinar hari ini. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.